Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena biasanya syuting di luar, sekarang saya syuting di dalam dikarenakan sedang musim hujan. Jadi saya sudah hunting cari lokasi itu sulit, kebanyakan tanah pada basah semua dan becek, sehingga tidak memungkinkan saya untuk syuting di luar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Sekarang saya melakukannya di dalam ruangan yang sangat sederhana ini. Semoga pemirsa dimanapun berada selalu dalam kebahagiaan, tentram hati dan pikirannya. Yang keduanya juga saya mohon maaf karena tata lighting atau tata lampu pencahayaannya itu temaram, saya sengaja dibuat seperti ini. Bisa aja saya bikin terang benderang, tapi rasanya kurang asik. Ya, semoga pemirsa bisa menikmati isi materi lah, yang penting isi materinya. Lalu yang ketiga, mungkin untuk selingan, saya tidak akan mengupas tauhid sekarang ini. Ya, sesuai permintaan dari teman-teman, minta diceritakan tentang pengalaman-pengalaman misteri yang saya alami langsung atau pengalaman pribadi saya langsung semenjak dari SD. Saya dari kelas 4 SD ya sampai sekarang ini sering mengalami hal-hal misteri yang sampai detik ini saya belum bisa menguak. Ya, karena ya mohon maaf saya tidak punya ilmu khusus untuk hal-hal seperti itu, tetapi saya mengalaminya. Nah, itu saya anggap semua terjadi karena karunia atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena saya ini sakti atau saya banyak ilmu. Tidak, saya nol, saya tidak mengerti apa-apa. Hanya entahlah kok bisa mengalami hal tersebut. Ya, kesimpulannya saya anggap bahwa itu hanya semata-mata hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang saya alami 2 tahun yang lalu. Itu ketika Ramadan di tahun 1440 Hijriah. Posisinya di tengah-tengah bulan Ramadan. Tanggalnya saya lupa, harinya saya lupa. Yang jelas itu saya mengalami yaitu kedatangan dari makhluk gaib atau disebut jin dengan tujuan ingin belajar atau ingin berguru kepada saya. Ingin belajar apakah beliau? Seperti biasa, mari kita melakukan sholawat secara bersama-sama. Semoga hidup kita di dunia diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke akhirat dengan wasilah daripada sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sa
fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pada bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, dan sekarang kan 1442 Hijriah, berarti 2 tahun yang lalu saya mengalami hal yang aneh, karena saya memang tidak mengerti apa-apalah, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Jadi seperti biasa memang dari tahun ke tahun itu saya kalau setiap Ramadan kalau tidur itu setelah melakukan sholat subuh. Jadi kalau malamnya ya udah begadang terus sampai subuh, selesai subuh baru istirahat tidur. Nah ketika itu sebelum subuh saya merasakan badan saya ini panas sekali, seperti rasanya itu seperti dipanggang di atas api. Padahal kondisi pagi hari subuh itu hawa biasanya kan dingin, tapi saya merasakan tuh panas yang nggak biasanya. Akhirnya sebelum subuh saya mandi, terus sholat, ya habis sholat subuh seperti biasa wiridan, badan saya tambah panas. Akhirnya saya mandi lagi, saya ulang mandi. Setelah mandi saya siap-siap mau tidur, lalu saya matikan lampu dan saya rebahan, dan rasa panas itu makin menjadi. Hari semakin siang rasa panas saya semakin menjadi, sehingga saya nggak bisa tidur. Sampai-sampai handuk itu saya celupkan ke air lalu diperas buat alas untuk tidur, karena suhu badan saya panas sekali. Rasanya seperti dibakar, seperti dipanggang lah di atas api gitu. Sampai dikasih alas dari handuk, saya tidur. Terus diselimutinya itu saya pakai kain sarung yang saya celupin juga ke air, diperas, saya selimutin. Tetap saya nggak bisa tidur. Saya terus kelapakan karena merasa hawa panas yang sangat luar biasa sekali. Ya saya anggap ya mungkin ini efek orang sedang puasa gitu, tapi tidak seperti itu juga gitu. Kadang-kadang di hati saya pro dan kontra. Mungkin ini efek karena tadi malam mungkin saya kebanyakan minum kopi atau efek apalah. Jadi saya nggak mengarah ke hal-hal gaib. Jadi saya terjemahkan ke bahasa secara alamiah saja gitu. Apakah faktor dari makanan saya yang salah atau faktor apalah, mungkin saya ada penyakitnya mungkin atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas saat itu saya rasakan badan panas sekali seperti dibakar di atas bara api. Saya paksakan karena saya ngantuk berat, saya paksakan tidur. Sebentar saya terbangun lagi, sampai itu handuk yang buat alas tidur itu sama kain sarung yang buat selimut saya celupin lagi ke air karena panas juga itu. Saya celupin ke air, terus saya gelar lagi. Ya udah saya berusaha tidur lagi, tetap ya bisa tidur sebentar terus bangun lagi, dan berulang-ulang sampai akhirnya sholat zuhur. Ya udah saya selesai sholat zuhur, ya seperti itu lagi. Selesai sholat ya saya berusaha untuk istirahat, saya berusaha untuk tidur karena saya merasa belum kenyang, tidurnya belum nyenyak. Saya ulang lagi, saya celupin lagi handuknya, saya peras, saya gelar semua sampai ke kepala juga. Ikat ini saya celupin juga ke air buat kompres semua. Cuma ya saya kalau mau ngerendam ya bingung juga tidurnya bagaimana kalau tidur di kolam. Jadi
Ya saya berusaha dengan handuk, dengan kain, dengan apa, sapu tangan buat untuk muka gitu kan. Saya berusaha untuk tidur, tetap saja tidak bisa. Panas kelapakan. Terus singkat cerita, sampailah ke waktunya sholat asar. Sebelum sholat asar, saya mandi terlebih dahulu. Lalu singkat cerita, saya selesai sholat. Wiridan seperti biasalah, kita baca takbir, baca tahlil, baca tahmid, dan lain sebagainya. Tiba-tiba meteran KWH listrik itu turun, jupret. Ya saya kaget, terus akhirnya saya sudahi dengan maksud ingin naikin meteran lagi itu KWH-nya, listrik. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke sejadah, saya duduk sila dengan maksud saya ingin mencari tahu kenapa ini terjadi, ada apakah gerangan. Saya meditasi, ketika masuk ke alam alfa atau sudah kontemplasi lah, itu udah masuk ke alam gaib, dan memang ada sosok. Beliau salam duluan malah, assalamualaikum, ya saya jawab waalaikumsalam. Terus langsung saya tanya, siapa kamu, dari mana asal kamu, apa maksud dan tujuan datang ke sini, maksudnya menghadap saya itu ada apa keperluannya. Ya untuk nama dan tempat mohon maaf saya rahasiakan. Yang jelas masih tetangga kecamatan lah, daerah pegunungan sana. Ya dari sana. Lalu dia jawab juga, katanya maksud dan tujuannya adalah ingin belajar. Nah, saya kaget, loh kok belajar? Bukankah dari golonganmu emang udah kudratullahnya, dari bawaan lahir itu udah sakti-sakti, mau belajar apa lagi gitu kan? Saya bingung juga. Nah, untuk menghilangkan kebingungan saya, akhirnya saya cecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Maksud kamu ingin belajar silat? Jawabannya tidak, katanya. Oh, terus mau belajar hikmah? Dijawab tidak. Lantas mau belajar kanuragan, kedijayaan? Dia bilang juga tidak. Nah, saya kan bingung. Ya, maksud kamu mau belajar apa? Saya kan nggak bisa apa-apa. Katanya, saya ingin belajar ilmu perilaku. Saya lebih kaget lagi. Wah, kok ilmu perilaku gitu kan? Karena yang saya tahu ilmu perilaku kan ilmu akhlak. Ya saya sadar, mungkin kalau satu dunia dibandingkan, maksudnya dosa-dosa manusia-manusia sedunia dibandingkan dengan dosa saya, mungkin paling besar itu dosa saya. Kok ini ingin belajar akhlaknya ke saya? Dan saya tuh orang nggak benar, saya bilang, saya ini orang nggak beres. Saya bukan orang suci, saya ini pokoknya orang paling banyak dosanya lah. Kamu salah orang, saya bilang. Jangan ke saya. Di sini banyak kiai, banyak habib, banyak ulama. Silakan ke mereka. Mereka yang udah pinter-pinter, yang udah bersih-bersih, udah suci-suci. Kenapa ke saya? Kamu tuh salah alamat. Saya bilang, udah kamu pulang, dengan cari aja lagi yang lain. Dia jawab, katanya, saya tidak salah orang. Itulah yang saya bingung. Tidak salah orang. Pokoknya kamu salah lah, saya bilang. Intinya saya nggak mau dia belajar ke saya gitu kan, karena saya merasa emang saya orang rusak, saya orang nggak benar, saya orang banyak dosa, dan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Kok dia ingin belajar ke saya dan setengah maksa, seolah-olah nggak mau. Udah saya suruh belajar ke si A, ke si B, ke si C, saya sebut-sebutkan orangnya, tapi dia juga bilang nggak mau, saya nggak mau ke yang lain, katanya saya pengennya ke kamu gitu istilahnya. Ya saya tambah bingung.
Akhirnya untuk tidak mengecewakan beliau, ya saya bilang, ya baiklah, kalau memang kamu tetap memaksa ingin belajar ke saya, tapi ada syarat. Pertama, saya tidak akan minta apapun dari kamu, artinya saya tidak akan mengeksploitasi kamu. Dan sebaliknya, kamu pun jangan minta macam-macam ke saya. Misalnya minta disuguhin, minta apa, jangan. Ya kalau kamu lapar, kamu pengen makan, ya cari aja sendiri, gitu kan. Nah intinya kita ada sebuah perjanjian dulu, bahwa saya tidak mau memanfaatkan dia, dan dia pun jangan memanfaatkan saya. Saya bilang seperti itu. Kalau memang kita mau benar-benar beribadah kepada Allah, ayo kita bersahabat, kita sama-sama ibadah kepada Allah. Adapun ilmu yang perilaku, maksudnya adapun ilmu perilaku yang ingin kamu dapatkan dari saya, silakan. Kamu tiru, kamu ambil yang baik-baiknya saja dari diri saya. Hati-hati, diri saya ini banyak yang jeleknya. Jadi yang jeleknya jangan kamu ambil, yang baiknya saja silakan. Dan kamu datang ke sini kalau jam subuh, sama pulang silahkan jam 10 malam. Jadi jam 10 atau jam 9 dia pulang, jam subuh dia datang, habis subuh lah gitu, maksudnya pagi dia datang, malam pulang gitu maksudnya. Kayak katanya, ya udah kalau memang udah sepakat seperti itu, ya silahkan. Kamu mau dimanapun ngambil posisinya silahkan, tapi jangan macam-macam. Ketika sebuah perjanjian atau sudah disepakati bersama, beliau pamit pulang, yang ditandainya lagi dengan turunnya lagi KWH, jupret turun lagi. Padahal kita saya nggak ngapa-ngapain, nggak setel TV atau apa, nggak ada yang beraktivitas ke elektronik, nggak ada. Atau istri sedang masak apa di Magicom, nggak ada. Jadi nggak menggunakan listrik lah, tiba-tiba turun lagi, jepret, padahal nggak pernah turun. Itu ketika beliau pamit, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam, langsung turun, jepret. Awal-awal dulu itu dia kalau kesini itu merubah wujud jadi kodok, dan dia masuk ke kamar sholat saya, masuk pagi. Ntar jam 9 atau jam 10 dia keluar dari kamar sholat, dia keluar lompat-lompat kodok. Ya udah, saya cuma bilang saya selamat jalan, hati-hati di jalan aja. Ntar besoknya seperti itu. Terus seringkali mungkin adalah 1 minggu tiap malam atau tiap pagi dia datang, malam ya dia pulang, kadang lewat pintu depan, kadang lewat pintu belakang. Ya menyerupainya ya kodok, lompat. Dan dilalah tuh orang serumah nggak ada yang tahu, istri saya atau saudara nggak ada yang tahu, padahal dia lompat gitu, kelihatan biasa, kodok biasa gitu, zohir gitu bentuknya, bukan goib. Nah itu awal-awal. Kalau saya menyikapinya ya sudah, kita hidup berdampingan sesama dengan makhluk Allah. Ayo kita sama-sama beribadah kepada Allah. Kalau saya salah ya tolong saya diperingati. Ya kalau yang baik-baik ya silahkan kamu ambil, saya bilang gitu. Ya memang kalau di alam beliau itu, kalau bicara kesaktian ya nggak usah tanya lah. Kesaktian itu memang dikuasai oleh makhluk jin. Tapi kemuliaan manusia itu adanya di mana? Letaknya adalah di adab. Makanya beliau itu ingin belajar ilmu adab, atau ingin belajar ilmu perilaku atau ilmu akhlak. Ya memang sesuai tuntunan Rasulullah, ya, yakni akhlakul karimah. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk berperilaku seperti manusia sejati atau sejatinya manusia, atau disebut insan kamil.
Jadi manusia yang berwujud manusia dan berperilaku manusia. Jadi jangan sampai manusia berwujud manusia tapi berperilaku siluman atau berperilaku binatang. Makanya di situ saya paham, oh berarti makanya dia ingin belajar mengadopsi ilmu manusia, yaitu ilmu adab. Karena memang di alam beliau itu tidak ada, adanya ilmu-ilmu kesaktian. Kalau untuk sopan santun, tata krama itu tidak ada. Makanya beliau itu belajar ke manusia untuk bersikap adab, bagaimana cara toleransi sesama makhluk Allah, bagaimana kita sopan santun kepada sesama, tata krama kepada sesama, baik itu dari ucapan maupun perilaku. Makanya beliau itu selalu memantau gerak-gerik saya, lagi ingin tahu sepak terjang saya. Makanya saya jujur saja ribet, jadi kayak ada kamera, mau ngapa-ngapain jadi susah. Mendingan nggak usah ada yang itu gituan, bebas, kita mau ngapain bebas. Kalau ini dipantau terus, kemanapun dia ikut. Ya kalau siang dia selalu ikut, kemanapun saya pergi dia ikut. Ya kalau malam dia pulang. Itu awal-awal dulu, kalau sekarang jarang-jarang. Demikianlah kisahnya yang dapat saya ceritakan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang beliau, makhluk jin itu mempunyai kesaktian, dan manusia kemuliaannya terletak pada akhlaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ahli spiritual. Ya saya mohon maaf, bukan berarti saya pamer di sini, saya hanya sebatas ya bercerita pengalaman lah, berbagi gitu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.